Selamat hari Minggu adik-adik semua. Selamat hari Minggu. Apa kabar adik-adik di rumah? Luar biasa, dahsyat, yes. Adik-adik yang baik, kami mengucapkan selamat ulang tahun buat semua adik-adik yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Semoga panjang umur, sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik yang baik, tema minggu kita hari ini adalah Aku beri yang terbaik. Saatnya kita memuji Tuhan. Semua kakak undang bangkit berdiri. Lagu kita adalah Betapa Kita Tidak Bersyukur. Musik. Adik-adik boleh duduk kembali. Sekarang kita akan berdoa, lipat tangan, tutup mata, kita bersatu di dalam doa. Kami memuji Engkau, ya Tuhan Allah kami Yesus Kristus, yang memberikan kami hari yang baru, penyertaan anugerah Tuhan senantiasa kami nikmati di sepanjang hidup kami. Terima kasih Tuhan, hari ini kami mau beribadah kepadamu dalam ibadah kami ini. Biarlah Tuhan hadir dan pimpin kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami, perhatian hati kami tertuju kepada Tuhan, dan nyanyian kami, doa kami, terlebih firman Tuhan yang akan kami dengar, menjadi kekuatan bagi kami. Ajar kami anak-anak sekolah minggu untuk selalu setia dan taat mengikut Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang baik, kita masih memuji Tuhan. Semua kakak undang bangkit berdiri. Lagu kita adalah It's Good to See You. Musik. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. See you here with me. I'm so glad that you came. The Lord love you, so do I. The Lord love you, so do I. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. Semua adik-adik boleh duduk kembali. Kita akan mengucapkan hukum Taurat Tuhan. Dan pada minggu ini hukum Taurat Tuhan yaitu titah ke-8. Kita sama-sama mengucapkan 1, 2, 3. Titah ke-8. Jangan engkau mencuri. Semua adik-adik lipat tangan, kita mau bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Adik-adik yang baik, kita masih memuji Tuhan. Kakak undang semua bangkit berdiri. Lagu kita adalah Ho Si Pangoluau. Musik. Ho
Semua adik-adik lipat tangan, kita mau bersama-sama berdoa pengampunan dosa. Kita berdoa. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Adik-adik yang baik semua boleh duduk kembali. Sekarang kita akan mengucapkan epistel atau ayat bulanan di bulan Maret, yaitu dari Amsal 3 ayat 6. Kita sama-sama mengucapkan 1, 2, 3. Amsal 3 ayat 6. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Semua adik-adik lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah, serta menyimpannya di dalam hatinya. Amin. Adik-adik yang baik semua, kakak undang bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan, lagu kita adalah Ku Istimewa. Musik. Dunia boleh katakan ku tak berarti. Dunia boleh katakan ku bukan siapa-siapa. Tapi ku hanya dengan apa kata Yesus. Dia katakan ku istimewa. Istimewa karena aku miliknya, ku istimewa, berharga di matanya, ku istimewa. Yesus mengasihiku, dia hadir dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Semua adik-adik lipat tangan, kita mau bersama-sama mengucapkan doa pengakuan iman rasuli. Kita berdoa. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Semua adik-adik harus persiapkan hati pendengarannya, terlebih persiapkan Alkitabnya untuk mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita bernyanyi semua. Kakak undang bangkit berdiri, lagu kita adalah Hot di Patik Ming. Musik. Rohakon, urupiau majaga dirikon, nang totong awon, mangiduk tonho, nang totong awon, hoti patik mi. Homa oh Tuhan, menjagai awon, homa oh Tuhan, mandongania.
Mari anak-anak kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang di sorga, terima kasih karena Engkau menyeberangkan hidup kami ke minggu yang baru ini. Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu, bukalah hati kami semuanya, supaya kami mengerti dan percaya kepada firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anakku sekalian, marilah kita buka Alkitab kita, firman Tuhan untuk hari ini, dari Matius 27 ayat 57 sampai 61. Ini akan bacakan untuk kita. Menjelang malam, datanglah seorang kaya, orang Arimatea, yang bernama Yusuf, dan telah menjadi murid Yesus juga. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus memerintahkan untuk menyerahkannya padanya. Dan Yusuf pun mengambil mayat itu, mengapaninya dengan kain lenan yang putih bersih, lalu membaringkannya di dalam kuburnya yang baru, yang digalinya di dalam bukit batu. Dan sesudah menggulingkan sebuah batu besar ke pintu kubur, pergilah ia. Tetapi Maria Magdalena dan Maria yang lain tinggal di situ, duduk di depan kubur itu. Demikian firman Tuhan. Anak-anakku yang kekasih dalam Yesus Kristus, meskipun peringatan kematian Tuhan Yesus masih beberapa minggu lagi, nas yang Inang baca ini diberitakan untuk kita yang ingin menceritakan bagaimana ada seorang yang sangat baik dalam memberi. Seseorang yang memberikan yang terbaik, yang tadi Inang baca itu, adalah bernama Yusuf. Dia bukan salah satu dari murid Yesus. Anak tahu kan 12 murid Yesus bukan dari salah satu mereka. Dikatakan tadi Yusuf ini berasal dari Arimatea. Siapa itu Yusuf dari Arimatea ini? Dia menurut cerita, informasi, adalah seorang yang terpandang. Bukan orang sembarangan. Dia bekerja di pemerintahan Yahudi. Nah, kita kembali nih ke firman Tuhan yang Inang baca tadi ya. Waktu itu Yesus sudah mati. Pada peristiwa itu ya, Yesus sudah mati. Tapi masih tergantung di kayu salib. Maka Yusuf dari Arimatea ini memberanikan diri meminta pada Pontius Pilatus. Siapa Pontius Pilatus ini? Seperti seorang gubernur yang memerintah untuk orang-orang Yahudi pada saat itu. Nah, Yusuf dari Arimatea ini meminta kepada Pontius Pilatus agar dia yang menguburkan Yesus. Jadi masih di kayu salib, tapi dia meminta supaya Yusuf sendirilah yang menguburkannya. Kemudian Yusuf dari Arimatea inilah yang membersihkan tubuh Yesus dari luka dan darah yang mengering. Kalau dari Injil Yohanes, ini kan dari Matius ya, dari Injil Yohanes dikatakan, sewaktu Yesus dimakamkan, ada seorang yang lain yang bernama Nikodemus datang. Dia, Nikodemus ini, membawa wewangian, yaitu minyak mur namanya, dan minyak gaharu. Bisa kita lihat di Yohanes 19 ayat 38 sampai 40. Nah, Nikodemus ini mempersembahkan minyak mur dan gaharu tadi untuk meminyaki tubuh Yesus. Dia mempersembahkan itu. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, tadi sudah Inang katakan bahwa Yusuf dari Arimatea ini bukan salah satu dari 12 murid Yesus. Yusuf ini tidak pernah juga bergabung bersama murid-murid Yesus. Sewaktu Yesus mengajar, tidak pernah dia ikut serta. Tetapi Yusuf sepertinya mendengar informasi tentang Yesus dalam pengajaran, dalam perbuatannya. Jadi berita tentang Yesus Kristus itu Yusuf pasti sudah pernah dengar. Atau mungkin sering dengar. Nah,
Yusuf sangat luar biasa dalam memberi, baik perhatian juga materi. Kekayaannya dia beri untuk menunjukkan kasihnya kepada Yesus. Dia mempersembahkan satu kuburan atau makam yang baru untuk Yesus. Jadi kuburan dan makam itu pada waktu itu ada yang baru, ada yang sudah terisi. Jadi ini baru, belum pernah dimasuki oleh mayat atau ya katakanlah orang-orang yang mati ke dalamnya. Tapi Yusuf dari Arimatia ini mempersembahkan itu, bagian yang dia miliki hartanya menjadi kuburan atau makam Yesus. Kebetulan letaknya tidak jauh dari Golgota, tempat Yesus disalibkan. Jadi di tanah milik Yusuf dari Arimatea inilah Yesus dimakamkan. Nah, anak-anakku sekalian, kita dapat meneladani sikap Yusuf ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam hal memberi, mempersembahkan untuk Tuhan. Kiranya anak-anakku semua yang mendengar khotbah ini menjadi anak-anak yang mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Yang kita berikan bagi Tuhan adalah persembahan kita. Berikanlah persembahanmu yang terbaik. Janganlah yang lusuh ya. Jangan yang sudah jelek. Jangan yang robek. Janganlah juga asal-asalan dalam memberi. Harus kita ingat, kita memberi persembahan itu untuk Tuhan sebagai ucapan syukur kita atas apa yang sudah Tuhan berikan untuk kita. Karena apa? Karena Tuhan sudah lebih dahulu memberikan yang terbaik. Yesus sendiri anak Allah diberikan, dipersembahkan oleh Allah Bapa dengan cara disalibkan demi menyelamatkan kita. Untuk kita selamat dan memperoleh kehidupan kekal. Ini sukacita kita. Nama minggu kita hari ini adalah Minggu Letare, yang artinya bersukacita. Kita bersukacita karena keselamatan telah Tuhan berikan. Nah, anak-anakku yang terkasih, ketika kita bersukacita untuk keselamatan yang telah Tuhan Yesus lakukan untuk kita, untuk Inang, untuk anak-anakku sekalian, mari kita dengan sukacita juga memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Demikian juga kita mau meneladani sikap dari Yusuf dari Arimatea ini. Dengan sukacita dia memberikan yang terbaik, hartanya yang dia miliki pada waktu itu adalah kubur yang kosong atau satu kubur yang masih belum pernah diisi apapun, dia persembahkan untuk Tuhan. Itu yang terbaik dia berikan bagi Tuhan. Nah, kita pun marilah kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan telah lebih dahulu memberikan yang terbaik bagi kita. Yesus mati demi kita semuanya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Bagaimana Yusuf dari Arimatea dengan sukacita dia mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Ajarlah kami anak-anak-Mu ini semuanya juga mau memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Ajar kami semuanya Tuhan menyadari karena Engkau pun telah lebih dahulu memberikan yang terbaik bagi kami manusia. Untuk keselamatan kami Engkau mempersembahkan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Demikianlah ajar kami selalu, meski kami masih kanak-kanak, anak-anak-Mu sekolah minggu ini telah mampu memberikan yang terbaik, mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami dan dengarkanlah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Adik-adik yang baik, tadi adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang saatnya kita berikan persembahan terbaik untuk Tuhan. Semua kakak undang bangkit berdiri. Lagu kita adalah Mars Sekolah Minggu HKBP. Musik. Anak sekolah minggu gereja HKBP.
bagi seluruh ciptaan, bagi seluruh ciptaan. Marilah kita bersama-sama berdoa dalam doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Adik-adik sekolah minggu, ibadah kita sudah selesai. Kami mengucapkan terima kasih untuk semua adik-adik yang sudah mengikuti ibadah kita hari ini. Sampai bertemu minggu depan. Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.